Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Nafari Chandra Aisyulakius dengan NIM 166251042. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kelompok ini. Suatu program yang saya buat pada bahasa Python untuk membuat seperti suatu kita ya, serial terminal komunikasi gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya dari sana ya, banyak sih. Di sini tolaknya sampai sekitar 170-an lah. Ya. Cuman di sini saya tidak akan menjelaskan barisan satu persatu. Jadi saya sudah membuat singkatan apa itu ringkasan dari program yang saya buat ini. Nah, jadi program yang sudah saya buat ini merupakan aplikasi Python GUI untuk memonitor komunikasi serial port secara real time. Ini biasanya diberikan kepada seperti Arduino, IMC, microcontroller, ataupun USB DPI. Program ini nanti bakal memakai library pintar dari GUI-nya dan visual sebagai komunikasi serialnya. Nah, di sini ini nanti penjelasan yang saya buat ini berdasarkan struktur logika programnya. Jadi bukan baris satu persatu tuh, karena kode ini ya lumayan banyak lah barisnya. Jadi dengan penjelasan seperti ini diharapkan audio itu dapat memahami fungsi dari setiap blok kode dan baris benar di dalamnya. Oke, yang pertama ada header program. Ya, ini programnya kurang lebih seperti ini, lihat monitor ini. Ya. Nah, jadi uh, ini tuh itu saya ini disebut sebagai docstring. Nah, fungsi docstring sendiri itu adalah memberi suatu dokumentasi mengenai nama program dan kebutuhan library. Nah, nanti docstring ini tidak mempengaruhi jadi eksekusi program. Oke, yang kedua kita adalah importkan ke library. Nah, ini import dengan STK ini sampai import SES. Nah, ini soalnya saya perhatikan dulu. Oke, kemudian saya akan menjelaskan shortcut mengenai fungsi dari tiap library ini. Yang pertama adalah library kita. Nah, ini fungsinya ya itu untuk membuat GUI-nya. Kemudian library kita itu untuk yang sebagai widget dari GUI modernnya. Kemudian ada musik notes, ini sebagai pop-up dialog. Kemudian ada file dialog, ini adalah sebagai membuka dialog file. Terus font itu sebagai pengaturan dari file tersebut. Wrapping itu fungsi yang menjelaskan proses paralel. Kemudian date type ini berfungsi sebagai mengatur waktu dan tanggal. Terus kemudian ada Huawei ini berfungsi sebagai komunikasi antar thread, kemudian kita host, kita ada operasi sistem, kemudian aplikasi yang terakhir adalah ECS, itu berfungsi sebagai akses interpreter Python. Oke, kemudian yang ketiga adalah import serial. Nah, nanti saat pemrograman, ya kita cukup mengetikkan tree, import serial, access to, list forms. Oke, jadi fungsi dari program ini adalah mencoba mengimport library komunikasi serial. Karena ada except import error, ya kan, yang gini-gini. Nah, jadi jika API serial ini belum dilakukan, program itu otomatis akan menjalankan nih, install serial. Jadi ini berfungsi membuat program itu auto install fungsi. Oke, kemudian adalah pengusahaan program. Untuk pemrograman dari ini adalah ini mulai dari app title apa yang exploit ini. Ya, saya jelaskan satu-satu. Untuk konsultan app title ini berfungsi sebagai judul aplikasinya. Kemudian untuk konsultan app version ini berfungsi sebagai versi menampilkan versi dari programnya. Kemudian untuk max minus ini berfungsi untuk membatasi jumlah baris pada terminal. Kemudian untuk exploit ini berfungsi apa ya? Sebagai jumlah byte per baris saat dan hex. Oke, dan yang kelima adalah konfigurasi serial. Jadi programnya ini kodenya ke status 300 sampai 300 ini. Jadi angka ini adalah yang muncul pada daftar baud rate untuk di GUI. Baud rate sendiri merupakan kecepatan komunikasi serial bit per secondnya. Dan umumnya dari 800, ada juga yang 115.200 gitu. Nah, kemudian ada data bits. Kayak 5, 6, 7, 8, gini. Nah, data bit sendiri itu merupakan jumlah bit data dalam satu frame serial. Ya, biasanya untuk program itu nanti umumnya yang pakai itu ada 8 data bit. Nah, kemudian ada parity. Parity ini merupakan bit pemeriksa error. Gitu. Kemudian ada stop bits. Ya, stop bits itu perangkat akhir dari frame data. Dan ada flow control. Nah, ini digunakan untuk mengatur aliran data. Kemudian ada mapping konfigurasi serial. Jadi ini merupakan big theory atau kampus dari mapping.
Contohnya seperti non listeria vertikal, ini digunakan saat membuka port serial. Yang ketujuh menurut adalah tema warna dari GUI. Jadi ini kita bisa mengatur dari backgroundnya menggunakan kode warna. Jadi ini merupakan contoh dari color. Jadi di sini fungsinya kita untuk mengubah warna dari background, atau mengubah warna dari teks. Terus ada terminal juga, ubah warna error, ubah warna status warning, gitu. Oke, kemudian ada fungsi timestamp. Nah, jadi ini berfungsi untuk menghasilkan waktu seperti ini. 12, 30, 15, 23 gitu. Jadi ini ada jam, ada menit, ada detik, ini detik. Oke, kemudian ada fungsi dari hexagram. Fungsi ini membuat data biner menjadi tampilan hexadesimal. Contoh seperti ada terdapat 65, 6C, 6F. Jadi nanti ya angka ini bakal didapatkan sebagai ini 00, ini 44, 65, 6C, dan seterusnya. Kemudian ada fungsi scan port. Ini digunakan untuk deteksi port yang ada ya. Jadi nanti apa ya di suatu PA dia cekin deh buat di USB gitu, nah nanti bakal deteksi di sini ada 3,4 gitu. Oke, kemudian ada kelas aplikasi. Ini merupakan kelas utama dari suatu program. Nah, semua GUI dan logika aplikasi itu semuanya berada di kelas aplikasi ini. Oke, kemudian ada konstruktor program. Nah, jadi fungsi ini itu dijalankan saat aplikasinya ini dibuat. Parameternya itu ada root, judul, utama, ini. Oke, kemudian apa yang mengatur judul. Jadi program ini self load item sampai ini itu berfungsi untuk mengatur judul ya kan, ada item terutama mengatur ukuran judul nih. Jadi yang ini nanti satuannya pixel. Oke, kemudian yang kedua adalah state program. Jadi variabel ini nanti invert 100 persisnya. Nah, ini contohnya ya. Kayak buat warna ini jadi hitam dulu. Oke, pada dasar ini berfungsi sebagai objek serial. Variabel konten ini berfungsi menampilkan status porsinya. Kemudian RX running ini berfungsi sebagai thread membaca update. Oke, yang keempat adalah variabel GUI. Nah, jadi variabel GUI ini contohnya dengan deliver ini. Nah, deliver sendiri itu digunakan untuk menghubungkan GUI dengan variabel program. Ya, ini contohnya. Oke, kemudian yang ke-15 adalah inisialisasi UI. Jadi pengerti bahasa coding ini, ya, programnya akan membuat font, style, dan kata layout UI. Font, style, oke, lanjut. Yang ke-16 adalah layout UI. Nah, jadi ini bakal berfungsi sebagai apa ya, membentuk tampilannya lah, layout tampilannya. Nah, nanti kalau itu akan seperti ini, ada filter, sendiri, ada kiri, bawah, terus tombol connect. Oke, ini kita fungsi untuk membuat tombol tombol oke untuk menghubungkannya itu. Jadi tombol ini nanti akan menjalankan nih self connect ini. Terus yang terakhir adalah fungsi untuk serial. Jadi ini langkah-langkah ini yaitu pertama membaca konfigurasi UI, kemudian membuat objek serial, dan ketika kita membuka port. Kemudian ini membuka serial, objek komunikasi ini. Jadi ini objek komunikasi serial itu sudah dibuat. Terus mengatur parameter. Ini belajar ini expected out. Jadi misal parameternya sudah 500 dan ya. Kemudian adalah membuka port. Ya ini dari S dan open ini. Jadi dari sini itu program itu sudah benar-benar membuka port serialnya. Oke, yang 19 itu build untuk serial. Nah, sini nanti serial itu bakal dijalankan di tengah perpisahan. Tujuannya supaya si GUI ini tidak freeze kalau mereka. Kemudian yang kedua adalah loop membaca serial. Jadi untuk membacanya berulang-ulang. Jadi fungsi ini akan terus berjalan selama program itu aktif. Oke, kemudian ada cek data. Ini gunanya untuk mengetahui ya byte yang tersedia di buffer sekali. Kemudian membaca data. Jadi fungsi program ini itu untuk membaca data dari perangkat. Yang ke-21 itu melalui antar thread. Jadi di sini itu data dimasukkan ke file. Nah, tujuannya biar antar serial ini enggak langsung apa ya,
Ini gameplay itu nggak boleh langsung update si UI-nya terjadi. Nah, kemudian kalau 22 itu ada call gue. Di setting fungsi ini aku ya berfungsi untuk mengambil data dari gue. Kemudian nanti di si RX ini. Yang kedua ketika itu mengambil data. Ini di ini nah, adalah akan ditampilkan fiturnya GUI. Di sini ada dua model cara mengamankannya, yaitu dengan ASCII maupun HEX. Untuk model ASCII itu ya seperti ini tampilannya, sedangkan model HEX ya tampilannya seperti ini. Yang ASCII. Oke, ke-24 itu mengirim data. Jadi fungsi ini, ya, fungsi ini tuh berfungsi mengirim data ke perangkat terminal. Untuk format yang didukung itu ada tiga, itu ada ASCII, ada HEX, sama ada decimal. Contoh kalau di ASCII itu ada di hello ini. Dan cocok di HEX ya angka pakai pada di A. Yang ke-25 itu adalah fokus kelas varial. Jadi bahasa begini ini nanti kita dikirim ke perangkat. Yang ke-26 terminal monitor. Ini adalah terminal dari log serial. Ini nanti akan memperlihatkan X data, X data, error, dan kemudian yang ke-27 itu adalah fungsi login. Ini digunakan untuk melampirkan info, terus ada peringatan sama error. Gitu. Ada beberapa ada toolbar monitor. Ini digunakan untuk ada clear ini untuk menghapus log, mau menyimpan atau untuk menghentikan si monitor, dan save log ini untuk menyimpan log. Kemudian ada 29 ada clock and time. Jadi fungsi ini bakal update setiap satu detiknya. Nah, fungsi ini nanti bakal menampilkan job system ini. Kemudian ada juga fungsi dari codingan ini, time ini juga akan berfungsi menampilkan nih berapa lama dari koneksi kesediaan ini. Kemudian yang 30 itu adalah fungsi close. Ya, ini yang fungsi close ini untuk apa ya? Untuk jendela yang telah kita buat tadi. Jika portnya masih baru, kalau itu bakal konfirmasi sebelum dan kemudian kita keluar ke close. Dan kalau yang ke-31 itu adalah fungsi ini. Jadi fungsi ini merupakan dari code program. Nah, kemudian ini TK, TK dari TK ini berfungsi untuk membuat kehidupan kita. Kemudian protein ini berfungsi untuk menjalankan request aplikasinya. Nah, kemudian produk ini berfungsi dari log dari biologinya. Yang kedua ini adalah entry point data. Di sini pengambilan ini artinya jika file dijalankan langsung, maka fungsi ini akan dijalankan.